Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Alfan Alabrin dari di kelas D4 ITC dengan RP 31256071. Saya di sini akan menjelaskan mengenai praktikum ke ini ya, praktikum ke-8 ini. PHP SQL database. Oke, jadi saya di sini akan mencoba dulu untuk menjelaskan mengenai soalnya ya. Jadi sini saya dihasilkan untuk membuat website aplikasi dengan PHP MySQL untuk mendata teman sekelas. Nah, isinya itu biodata NRP, nama, jenis kelamin, jurusan, email student, alamat dan sebagainya ya seperti ini. Nah, lalu saya disuruhkan untuk mencoba untuk membuatnya agar cukup menarik. Lalu akan ada yang namanya proses CRUD atau create, re, create, update, delete ya. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk untuk bentuk dari apa kira-kira database-nya ya. Sini ada NRP, ada nama, jenis kelamin, jurusan, email, alamat, nomor HP, asal SMA sama mata kuliah favorit. Nah, ini untuk kira-kira bentuk bentuk selengkapnya mengenai masing-masing dari eh masing-masing dari ininya, detailnya ya. Sini NRP tipenya integer, dia untuk 11. Lalu ada varchar, ini enumerate karena ini adalah drop down dari button. Sini ya drop down juga sih, enggak. Sini ada varchar, ada teks, ya intinya itu aja sih untuk yang database-nya. Oke, langsung aja kita coba langsung ke itunya, langsung coba ke kodenya ya. Oke, saya di sini mencoba untuk memisahkan untuk beberapa kode ya. Yang pertama ini saya akan buka untuk index.php sebagai core atau mainnya. Oke. Di sini kita coba analisis dari atas ya. Di sini langsung include PHP, dia untuk menyambungkan kita pakai connections.php. Nanti saya akan bahas setelah ini. Oke, jadi ini untuk bentuk tampilan awalnya. Di sini ada apa? Ada div di sini, div untuk bikin top barnya ya. Lalu terus di bawah sini ada tabel. Tabel ini ada tabel untuk bagian atas, jadi kayak nama, NRP, nomor ya, disclaimer dan aksi ini. Ini aksi ini adalah kayak misalnya nanti mau update atau mau delete. Oke, selanjutnya ini kita langsung ke PHP-nya di bawah sini. Di sini adalah query ya. Di sini query ini fungsinya adalah buat nge-fetch data dari database-nya ya. Jadi di sini kan dia ngambil argumen connect di mana buat nge-connect ke database. Terus di sini dia akan memilih select NRP, nama, jenis kelamin dari tabel teman sekelas. Nah, di sini ada nomor, di sini adalah untuk iterasi nanti nomornya. Lalu kedua, dia akan langsung ngecek, jadi saya selama apa namanya selama barisnya ini masih ada, jadi sini MySQL fetch array ini adalah dia akan nge-fetch data tersebut dalam bentuk array. Nah, selama datanya itu akan masih ada, maka dia akan masih jalan. Ini argumen awalnya seperti ini, dan di sini dibikin tabel lagi baru. Ini adalah tabel untuk bawahnya untuk diisi ya. Jadi nanti setelah dia di fetch, yang pertama adalah akan menampilkan nomor, di mana tadi kan nomornya adalah satu, dia dia akan diiterasi terus, jadi setiap iterasi satu kali akan bertambah. Terus lalu ada NRP dari row ini kan, dia dia diambil datanya yaitu data NRP untuk mahasiswanya. Lalu selanjutnya di sini ada nama. Jadi setelah row NRP adalah row nama. Nah, namanya ini dia base-nya dari NRP ya. Makanya kenapa dia diambil ada NRP di sini itu sebagai primary key-nya. Jadi maka dari itu apa namanya tetap dipanggil untuk NRP. Lalu di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini karena bentuknya drop down ya. Jadi
dia langsung. Oke. Nah, ini kenapa kok ada detail PHP? Jadi detail PHP ini adalah untuk apa namanya? Untuk nge-link ke apa namanya page lain, yaitu page untuk mengenai detail dari mahasiswa tersebut. Lalu di sini apa namanya? Dibikin lagi tabel terpisah. Ini yaitu untuk edit dan hapus. Di sini apa namanya? Dikasih button, dua button ya. Yang pertama itu untuk button edit, lalu button hapus. Oke, di button hapusnya di sini akan ada return konfirmasi. Ya, ini untuk index.php cukup segitu aja sih. Oke, selanjutnya ini untuk koneksi ya, connect.php. Di sini koneksi cukup simpel ya. Di sini seperti biasa, seperti yang ada di contoh praktikum. Di sini ada server name, itu localhost, username, password, dbname, dan juga untuk connect MySQL-nya. Ya, lalu selanjutnya ada detail. Nah, di detail ini cukup panjang karena yang namanya detail ini ada banyak hal yang perlu diedit ya. Jadi yang pertama dilakukan yaitu kita akan connect seperti biasa. Lalu di sini apa namanya? Kita bakal nge-fetch data untuk NRP. Lalu apa namanya? Kita akan nge-fetch query-nya datanya yaitu dari ininya, dari apa namanya? Dari primary key NRP-nya. Jadi dia akan nge-select semua dari tabel teman sekelas yaitu lebih tepatnya adalah di bagian primary key NRP-nya gitu. Nah, di sini data itu dia buat nge-fetch apa namanya array. Jadi nanti sebagai salah satu iterasi juga. Hmm, ya sih. Oke, lalu selanjutnya di sini langsung aja kita skip di sini div ini buat top bar seperti biasa. Lalu di sini ada button ini button secondary ini adalah button untuk kembali ya nanti ya. Makanya dia akan nge-link ke index.php. Lalu selanjutnya ini adalah list. Jadi bentukannya adalah bentuk list. Nah, di sini ada NRP. Dia di sini NRP akan langsung nyambungnya ke data NRP ya. Jadi ini untuk data kenapa dibikin data ini untuk memendekkan aja ya. Karena sebelumnya kan kalau namanya dari kalau nggak di apa dibikin variable query gini kan dia bakal otomatis bakal ngerujuk ke NRP terus. Jadi di sini biar pendek gitu. Ya, di sini akan repetitif jadi semua sama. Yang penting dia yang jelas dia akan nge-fetch di database-nya. Saya akan menjelaskan database-nya setelah ini nanti di akhir agak akhir. Oke, selanjutnya saya akan ini menjelaskan untuk mengenai tambahan PHP. Jadi pertama seperti biasa kita akan connect dulu pakai input connect. Nah, habis itu di sini ada apa namanya head seperti biasa terus ada div container. Nah, di sini adalah untuk top bar-nya ya. Ini coba ya doang. Terus lalu di sini ada ini form dengan metode post. Di sini pakai post biar aman ya. Terus habis itu di sini ada form ada tabel. Di sini ada tabel NRP, nama sama jenis kelamin. Nah, jadi di sini adalah input nanti NRP-nya itu siapa, apa, namanya, terus jenis kelaminnya. Nah, di sini jenis kelamin dia pakai apa namanya ready pattern kalau nggak salah ya. Saya lupa ini. Nah, di sini ada laki-laki sama perempuan. Terus habis itu di sini ada jurusan, email student, alamat, nama HP dan lain-lain. Dia akan masuk ke apa namanya post. Nah, di sini di method post dia langsung di apa namanya dimasukkan ke variabel ya. NRP, nama dan sebagainya. Lalu habis itu akan di apa di insert ya. Di sini di insert ini pakai MySQL query. Jadi dia langsung insert itu. Dia langsung dimasukkan ke tabel teman sekelas dengan value sebagai ini apa namanya seperti yang tadi dibuat di variabel-variabel tersebut. Nah, nanti kalau misalnya insertnya berhasil, maka dia akan mengeluarkan alert yaitu data yang berhasil ditambahkan gitu. Kalau misalnya gagal ya akan gagal gitu. Oke, untuk tambah PHP saya sebenarnya sesimpel ini aja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai editor PHP ya. Jadi di sini seperti biasa kita akan masukkan ini untuk koneksi. Lalu selanjutnya adalah apa namanya NRV buat nge-fetch apa namanya NRV dari form post tadi sebelumnya. Form post form get ya untuk apa namanya ngambil NRP-nya ya. Jadi
karena kita akan ngedit based on NRP-nya gitu. Lalu selanjutnya ini kita akan kita akan query untuk ngambil data dari dari tabel teman sekelas, dimana di sini patokannya adalah dari NRP. Lalu selanjutnya itu dia akan nge-fetch array sama seperti sebelumnya ada di index.php. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja ke sini. Langsung di sini ada tombol untuk kembali ke index.php ya. Jadi setelah diedit nanti setelah di save akan bisa kembali. Lalu selanjutnya ada form post di sini, di mana di sini ada yang namanya tabel. Di sini adalah tabel NRP. Di sini kita akan bisa bisa mengedit NRP. Lalu di sini ada nama, lalu jenis kelamin dan sebagainya. Ini harusnya inputnya sama seperti logika form yang tadi dimasukkan data sama. Cuma di sini karena ini update, jadi otomatis bedanya cuma di sini, di ini, yaitu ketika dia akan di query di sini pakai update, jadi bukan pakai apa namanya ataupun apapun itu, jadi pakainya update nanti di sini. Dia akan ngupdate tabel, yaitu untuk mesin NRP, nama, jenis kelamin dan lain-lain ya. Yaitu dimana di ini NRP underscore lama. Nah, NRP underscore lama itu di mana? Itu ada di sini, NRP underscore lama. Jadi dia sebelum masuk tabel sebelumnya itu dia akan masuk dulu ke ini, sebagai peserta ya. Lalu setelah itu akan dijalankan if, yaitu ketika dia berhasil update maka akan nge-alert kalau data sudah update, kalau enggak ya dia akan gagal. Oke, untuk edit PHP ini selanjutnya itu oke, selanjutnya ini ada hapus.php. Kalau hapus ini sebenarnya cukup mudah ya. Dan di sini akan nge-fetch NRP, yaitu untuk NRP mana yang akan dihapus nanti. Lalu langsung aja dihapus di sini pakai delete. Jadi langsung dari SQL-nya. Lalu kalau misalnya ini sudah berhasil di delete, dia akan langsung alert ya. Jadi di delete-nya itu dari tabel teman sekelas, tepatnya di NRP-nya. Jadi kalau NRP hapusnya itu langsung dari satu primary key ya. Oke, ini untuk tampilan websitenya, yaitu ini untuk index.php. Sini saya udah nambahin dua murid. Sini ada sum. Ini untuk bentuk detail mahasiswa seperti ini. Nah, kita akan coba tambah data ya. Aduh, bentar, error. Kayaknya ada typo. Oke, ini untuk page tambah data. Di sini saya akan coba 177 inilah total ya. Nama, putih, jenis kelamin, perempuan, jurusan teknik tanam padi, email, Rudi, jalan sawit, asal SMA, SMA Argawi. Ya gitulah ya. Mata kuliah favorit, bahasa Jepang, simpan data. Oke, ini masih disimpan. Nah, ini dia Rudi udah ada. Sekarang kita edit. Rudi jadi apa? Rani, teknik. Ini Mas Rudinya kayak tadi belum kesimpan ya.
update data, coba back. Eh, aduh bentar, kayaknya tadi belum ke submit. Oh iya, ini update datanya belum saya perbaiki. Habis ini saya perbaiki. Kita coba tes hapus dulu deh. Hapus. Oke, data berhasil hapus. Nah, untuk hapus work ini edit kayaknya masih ada problem itu dia. Edit, mana tuh edit? Nah, ini edit. Kayaknya ada di submit ya, submit update datanya ini. Harusnya gitu sih. Iya, ini kayaknya submit update datanya masih masalah deh. Oh iya benar. Kan saya edit dulu sebentar. Oke, kita akan coba lagi ya, edit. Tadi sepertinya saya typo nulis variabel ya, ya itu normal sih. Oke, kita akan coba update nama aja. Oke, update berhasil. Nah ya, ini oke sudah berhasil loh untuk update. Ya mungkin ini cukup sekian aja sih. Apa namanya, praktikum dari yang saya buat. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.